Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Mungkin terdengar mustahil jika gedung pencakar langit 57 lantai dibangun hanya dalam 19 hari. Atau apartemen 11 lantai rampung dalam waktu kurang dari 29 jam. Tapi inilah realita yang terjadi di Cina. Bukan satu, bukan dua, melainkan puluhan proyek raksasa diselesaikan dalam waktu yang bahkan tak cukup untuk menyelesaikan proses lelang di sebagian negara maju. Ketika Amerika butuh 21 tahun untuk membangun sebuah kompleks perumahan, Cina mengganti seluruh jembatan utama dalam 43 jam saja. Tepat di jantung ibu kota, tanpa membuat kota berhenti berdetak. Dalam video kita kali ini kita akan bahas untuk kalian proyek-proyek tercepat dan paling futuristik yang berhasil dibangun di Cina. Mengungkap rahasia teknologi dan manajemen yang membuat semuanya menjadi jauh lebih cepat dari yang pernah dibayangkan oleh para insinyur dunia manapun. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Rombak total jembatan Sanyuan di Beijing hanya dalam 43 jam. Bayangin, di tengah hiruk pikuknya lalu lintas tersibuk di Beijing, terdapat sebuah proyek konstruksi yang bikin mata dunia terbuka lebar. Nama proyek tersebut adalah proyek overhaul jembatan Sanyuan Beijing, dan yang terjadi di sana benar-benar gak masuk akal. Dalam waktu cuma 43 jam saja, seluruh jembatan itu diganti total oleh tim insinyur Cina. Padahal, kalau ini terjadi di negara lain seperti Amerika Serikat, proses serupa bisa makan waktu bertahun-tahun dari perencanaan sampai eksekusi. Rahasianya ada di metode modular prefabrikasi. Jadi, bagian-bagian jembatan ini sebelumnya sudah dirakit dengan standar tinggi di lokasi berbeda. Baru setelah itu dikirim dan disusun langsung di lokasi utama. Selama proyek berjalan, alat berat kelas dunia terus mengangkat lebih dari 1.000 ton material tanpa henti. Mereka kerja dalam shift 24 jam penuh sambil didukung teknologi pengukuran canggih pakai laser dan satelit. Koordinasinya pun luar biasa presisi. Dan yang paling keren, penutupan jalan bisa ditekan seminimal mungkin. Padahal lalu lintas di sana dilintasi lebih dari 206.000 kendaraan dan 700.000 penumpang setiap harinya. Semua ini bukan cuma soal kecepatan, tapi tentang bagaimana perencanaan matang dan teknologi canggih bisa bersinergi dengan sempurna. Membangun hotel 30 lantai dalam 15 hari. Kalian percaya nggak kalau ada hotel 30 lantai yang selesai dibangun hanya dalam waktu 15 hari saja? Itu bukan sekedar mimpi atau rekayasa video, tapi benar-benar terjadi di Changsha, Cina. Namanya Hotel T30 dan proyek ambisius ini digarap oleh Broad Sustainable Building dengan pendekatan yang sangat berbeda dari konstruksi biasa. Mereka menggunakan metode modular di mana hampir seluruh bagian bangunan, mulai dari struktur utama sampai perlengkapan interiornya, sudah diproduksi di pabrik sebelumnya dengan presisi tinggi. Bahkan bisa mencapai akurasi 0,2 mm. Setelah semuanya siap, bagian-bagian tersebut langsung dikirim ke lokasi dan dirakit oleh 200 pekerja profesional seperti merakit Lego raksasa. Hasilnya bukan cuma cepat, tapi juga kokoh. Hotel ini sudah dirancang tahan gempa hingga 9 skala Richter, dan limbah pembangunannya ditekan hingga di bawah 1% dari total bobot bangunan. Belum lagi fitur canggihnya seperti jendela 4 lapis untuk isolasi panas dan teknologi penyaring udara yang super bersih. Efisiensi energinya pun 5 kali lebih baik dibanding gedung biasa. Bangun gedung apartemen 11 lantai dalam 24 jam. Kalian pasti bakal sulit percaya kalau ada gedung apartemen 11 lantai yang bisa selesai dibangun dalam waktu kurang dari 1,5 hari. Tapi ini nyata dan sudah dibuktikan di Changsha, Tiongkok. Broad Group, perusahaan asal Cina, berhasil menyelesaikan proyek pembangunan gedung tersebut hanya dalam 28 jam 45 menit saja. Rahasianya terletak pada sistem modular yang mereka gunakan. Jadi setiap unit bangunan itu sebelumnya sudah diproduksi dengan sangat presisi di dalam pabrik.
Bukan cuma dinding atau lantai, tapi juga sudah lengkap dengan listrik, pipa air, bahkan interiornya juga. Saat sampai di lokasi proyek, para pekerja tinggal menyusun unit-unit tersebut seperti mainan balok raksasa. Dengan teknologi ini, proses pembangunan bisa dilakukan secara serentak tanpa takut hujan atau kekurangan bahan bangunan. Selain itu, pengawasan mutu bisa dilakukan lebih ketat karena semua proses di dalam pabrik. Mereka juga memakai rangka baja yang ringan tapi super kuat, tahan gempa, tahan angin, bahkan kalau dikembangkan lebih lanjut bisa mencapai 200 lantai. Di balik kesuksesan ini terdapat ratusan pekerja terlatih, 3 derek besar, serta manajemen terpusat yang sangat rapi. Membangun rumah sakit darurat dalam 10 hari di Wuhan. Ketika dunia mulai panik karena COVID-19 menyebar di Wuhan, Tiongkok langsung mengambil langkah yang sangat cepat dan mengejutkan. Dalam kondisi darurat yang menekan, mereka memutuskan untuk membangun sebuah rumah sakit bernama Haosanshan yang mampu menampung 1.000 pasien. Lokasi pembangunannya dipilih dengan cermat di pinggiran kota Wuhan, tepatnya di distrik Chaidian, dekat Danau Ziyin dan bersebelahan dengan tempat istirahat tenaga kerja kota Wuhan. Yang bikin kagum, rumah sakit ini selesai dalam waktu hanya 10 hari saja. Prosesnya melibatkan lebih dari 7.000 pekerja yang bekerja siang dan malam tanpa jeda dengan sistem shift yang ketat dan koordinasi yang sangat tertata. Mereka menggunakan teknologi konstruksi modular serta desain yang sudah disiapkan dengan sangat presisi sehingga pemasangan tiap bagian bangunan bisa berlangsung super cepat. Fasilitasnya pun bukan kaleng-kaleng. Terdapat ruang isolasi bertekanan negatif, sistem ventilasi medis khusus, dan peralatan canggih untuk memastikan keamanan baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Lokasinya berada di pinggiran kota Wuhan, dekat akses jalan utama agar pengiriman logistik di pergerakan tenaga medis bisa berjalan lancar. Yang lebih luar biasa, proses pembangunannya disiarkan langsung ke publik dan disaksikan oleh jutaan warga secara real time. Membangun apartemen dalam waktu singkat menggunakan teknologi cetak 3 dimensi. Bukan di Amerika, bukan pula di Eropa, melainkan di Suzhou Industrial Park, Tiongkok. Kalian mungkin sulit percaya, tapi inilah yang benar-benar dilakukan oleh Winsun, sebuah perusahaan berbasis di Shanghai yang telah mencuri perhatian dunia lewat teknologi cetak 3D raksasa. Proses konstruksi tidak dilakukan langsung di lokasi, melainkan dimulai di pabrik dengan memanfaatkan printer raksasa setinggi 7 meter, selebar 10 meter, dan sepanjang 40 meter. Material yang digunakannya pun inovatif, beton khusus yang merupakan campuran dari pasir, serat fiberglass, dan limbah industri yang sudah didaur ulang. Potongan bangunan yang telah dicetak itu kemudian dirakit menjadi satu kesatuan gedung yang kokoh, fleksibel, tahan gempa, serta siap huni. Setiap dindingnya dirancang dengan pola diagonal yang diperkuat dengan tulangan baja, sekaligus menyediakan ruang untuk pipa, jendela, dan pintu. Dibandingkan metode konvensional di Amerika Serikat yang bisa memakan waktu sampai 21 tahun untuk proyek serupa, pendekatan Winsun ini mampu menghemat waktu hingga 70%, material hingga 60%, dan tenaga kerja sampai 80%. Dan sekarang gedung apartemen itu benar-benar telah berdiri dan siap digunakan. Pembangunan gedung Shenzhen Speed, simbol kemajuan kota Shenzhen. Di awal tahun 1980-an, kota Shenzhen di Tiongkok masih dipandang sebagai desa nelayan biasa. Tapi semua itu berubah drastis ketika proyek ambisius bernama Gedung Guomao mulai dikerjakan. Bayangkan, sebuah gedung setinggi 160 meter dengan 50 lantai berhasil diselesaikan hanya dalam waktu 37 bulan. Artinya, satu lantai bisa selesai dibangun dalam 3 hari saja. Ini bukan sekedar konstruksi cepat, melainkan tonggak sejarah lahirnya apa yang kini dikenal sebagai Shenzhen Speed. Lokasinya sendiri berada di jantung kota Shenzhen, tempat yang kini menjadi pusat finansial dan teknologi. Gedung Guomao bukan hanya sebagai kantor dan pusat perdagangan, tapi juga simbol semangat perubahan yang sangat kuat. Di balik kecepatan itu ada semangat kolektif dari para pekerja yang percaya bahwa membangun lebih cepat berarti memberi harapan baru pada masyarakat. Bahkan di tengah keterbatasan alat dan teknologi lokal saat itu, mereka berani mencoba teknik slip form concrete dalam skala besar untuk pertama kalinya di Tiongkok.
Keputusan ini pun sukses besar dan dunia pun mulai melirik Shenzhen sebagai lambang kemajuan luar biasa dari negeri tirai bambu. Gedung pencakar langit Mini Sky setinggi 57 lantai dibangun hanya dalam 19 hari. Kalian pernah bayangin gak sih? Sebuah gedung pencakar langit setinggi lebih dari 200 meter dibangun dalam waktu hanya 19 hari. Ini beneran kejadian di Changsha, Tiongkok, tempat berdirinya Mini Sky City karya Broad Sustainable Building. Gedung setinggi 57 lantai ini bukan cuma megah, tapi juga jadi rumah bagi 800 apartemen dan kantor bagi 4.000 orang. Hebatnya semua itu terwujud dalam waktu yang super singkat karena mereka pakai sistem modular. Jadi, lebih dari 90% bangunannya itu udah dirakit duluan di pabrik dalam bentuk blok baja dan kaca, lengkap dengan fasilitasnya. Pas udah sampai di lokasi, tinggal dirangkai kayak mainan balok raksasa. Hasilnya, cepat, rapi, minim limbah, dan nyaris tanpa polusi debu. Yang bikin tambah keren, Mini Sky City ini juga ramah lingkungan. Mereka pakai kaca 4 lapis buat isolasi suhu dan punya sistem udara murni yang bisa nyaring polusi sampai 99,9%. Jadi selain hemat waktu dan biaya, proyek ini juga nunjukin bahwa pembangunan masa depan bisa banget dilakukan tanpa harus mengorbankan lingkungan. Pembangunan rumah sakit Lei Senshan dalam 12 hari. Di awal tahun 2020 ketika dunia baru mulai memahami betapa seriusnya ancaman COVID-19, kota Wuhan di Tiongkok menjadi titik pusat perhatian. Di tengah kepanikan dan kekhawatiran yang melanda, muncul satu langkah luar biasa yang membuat banyak orang terkejut sekaligus kagum. Ribuan pekerja dan insinyur diinstruksikan untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar. Membangun rumah sakit dari nol dalam waktu sesingkat mungkin. Hasilnya adalah rumah sakit Lei Senshan yang berhasil berdiri hanya dalam 12 hari saja. Bayangkan lebih dari 10.000 tenaga kerja dan ratusan alat berat bergerak serempak siang dan malam tanpa henti untuk menciptakan rumah sakit dengan luas hampir 80.000 meter persegi. Di dalamnya terdapat fasilitas mutakhir mulai dari ruang isolasi, laboratorium, hingga stasiun pengelolaan limbah medis. Desainnya menggunakan komponen modular dan sistem real-time planning, membuat tiap bagian terpasang layaknya potongan puzzle raksasa yang harus selesai dalam hitungan hari, bukan hitungan tahun. Padahal dalam kondisi normal, proyek sebesar ini bisa memakan waktu hingga 5 tahun. Namun dengan efisiensi, koordinasi digital, dan semangat gotong royong nasional, Tiongkok berhasil menunjukkan bahwa yang tampak mustahil pun bisa diwujudkan. Bendungan Bihutan, proyek pembangunan hidroelektrik raksasa dalam 4 tahun. Bayangkan di antara barisan pegunungan yang curam, terdapat sebuah bendungan megah bernama Bendungan Bihutan. Ketinggiannya mencapai 289 meter dan bukan cuma tampak luar biasa dari kejauhan, tapi juga menyimpan bukti nyata betapa cepat dan efisiennya pembangunan di Tiongkok. Dalam waktu hanya 4 tahun atau sekitar 1461 hari, bendungan ini sudah selesai berdiri dan beroperasi penuh. Padahal di negara seperti Amerika Serikat, proyek sekelas ini bisa memakan waktu lebih dari 2 dekade lamanya. Bendungan Bihutan menghasilkan energi sebesar 16.000 megawatt, cukup untuk menghidupi puluhan juta rumah tangga. Dan yang bikin tercengang lagi, keberhasilannya bukan hanya soal skala besar, tapi juga soal kecanggihan teknologinya. Setiap tetes air deras di sana dikonversi secara efisien jadi listrik menggunakan turbin berteknologi tinggi yang ramah lingkungan. Perencanaan pun tidak asal-asalan. Medan yang ekstrim diatasi dengan strategi presisi tinggi, mulai dari pembuatan saluran air, pengelolaan tekanan, hingga pemantauan struktur yang semuanya terkoneksi dengan sistem otomasi dan kecerdasan buatan. Pembangkit listrik tenaga air di Wudongde dalam 5 tahun. Kalian pasti akan takjub saat tahu kisah pembangunan pembangkit listrik tenaga air Wudongde yang terletak di perbatasan Sichuan dan Yunnan, Tiongkok. PLTA ini bukan sembarang bendungan, karena kapasitasnya mencapai 10.200 megawatt dan menggunakan 12 turbin raksasa. Ukurannya luar biasa dan posisinya di antara pegunungan curam serta cuaca ekstrim bikin proyek ini jadi tantangan besar. Tapi Tiongkok berhasil membuktikan bahwa teknologi bisa menjinakkan alam.
Mereka memakai teknik beton compacted roller yang memungkinkan pembangunan cepat tapi tetap kokoh dan tahan lama. Yang paling mengejutkan, pembangunan dimulai sejak Desember 2015 dan selesai sepenuhnya pada Juni 2021. Itu artinya proyek kolosal ini rampung hanya dalam waktu 5,5 tahun. Bukan cuma cepat, Wudangde juga mencetak rekor dunia sebagai bendungan lengkung super tipis tinggi 240 meter pertama yang berhasil dibangun, lengkap dengan penggunaan semen berteknologi panas rendah. Proyek ini seolah menampar batasan waktu yang biasa berlaku di tempat lain. Jembatan Lujiang di Yunnan. Di Tiongkok, tepatnya di provinsi Yunnan, terdapat sebuah jembatan gantung yang namanya mulai dikenal dunia, yaitu Jembatan Lujiang. Panjangnya sekitar 780 meter, dan yang bikin takjub, proses pembangunannya hanya memakan waktu 3 tahun saja. Ini jelas jadi pembuktian bahwa kemajuan teknologi konstruksi di sana benar-benar serius dan gak main-main. Kalian tahu nggak, kalau di negara lain, proyek semacam ini bisa makan waktu lebih dari 2 dekade. Keberhasilan ini bukan sekedar karena tenaga kerja yang banyak, tapi karena mereka mengandalkan sistem manajemen digital yang super canggih. Mulai dari perencanaan, pengawasan, sampai pelaksanaan, semuanya dipantau secara real time. Jadi setiap masalah bisa langsung terdeteksi dan diselesaikan saat itu juga. Efeknya langsung terasa. Warga yang dulunya butuh waktu berjam-jam untuk menyeberang, sekarang cuma perlu 45 menit saja. Yang paling kerasa bukan cuma efisiensinya, tapi bagaimana jembatan ini mengangkat ekonomi lokal di Yunnan. Transportasi jadi makin cepat, infrastruktur digital makin merata, dan sektor pariwisata ikut terdongkrak. Bahkan daerah pedesaan pun mulai ikut tumbuh karena akses ke layanan publik kini jadi mudah dijangkau. Museum Astronomi Shanghai. Di kawasan Lingang, Shanghai, terdapat sebuah bangunan yang bukan hanya mencuri perhatian, tapi juga memukau siapa saja yang melihatnya. Museum Astronomi Shanghai dikenal sebagai museum astronomi terbesar di dunia dengan luas mencapai 39.000 meter persegi. Tapi yang paling luar biasa adalah desainnya yang menolak bentuk konvensional. Kalian tidak akan menemukan garis lurus atau sudut siku di sini. Semua struktur dirancang melingkar dan mengalir lembut menyerupai orbit benda langit di jagat raya. Inspirasi desainnya datang dari keindahan kosmos dan kerumitan persoalan fisika seperti three-body problem yang menjelaskan tarik-menarik antar planet, matahari, dan objek langit lainnya. Bangunan ini memiliki 3 elemen utama yang ikonik, yaitu oculus, kubah terbalik, dan bola raksasa. Ketiganya bukan cuma untuk dipamerkan, tapi juga berfungsi sebagai alat astronomi raksasa. Kalian bisa melihat langsung bagaimana cahaya matahari, bulan, dan bintang bergerak secara nyata. Saat melangkah ke dalam, pengunjung diajak mengalami sensasi perjalanan kosmis. Mulai dari arsitektur yang memanjakan mata, hingga momen klimaks menatap langit secara langsung melalui kubah transparan. Museum ini dibangun dalam waktu 5 tahun dan benar-benar menjadi bukti nyata kecanggihan konstruksi serta visi luar biasa dari Cina. Peningkatan jalur kereta Nanlong dalam 9 jam. Kalau kalian mengira pembangunan rel kereta api itu selalu butuh waktu lama dan proses rumit berbulan-bulan, kalian bakal kaget dengan kecepatan luar biasa proyek di Tiongkok ini. Di kota Longyan, Provinsi Fujian, terdapat proyek peningkatan jalur kereta Nanlong yang sukses membongkar standar dunia soal pembangunan infrastruktur. Bayangkan saja, lebih dari 1.500 pekerja dikerahkan dalam satu malam. Mereka menggabungkan 3 jaringan utama yaitu Ganlong, Gunruilong, dan Zanglong dengan jalur baru Nanlong, semuanya dilakukan tanpa henti. 7 kereta khusus, 23 alat berat penggali, dan 7 tim yang bekerja serentak, semua bergerak dengan koordinasi yang sangat presisi. Durasi pengerjaannya pun bikin geleng-geleng kepala. Proyek sepanjang hampir 250 km ini rampung hanya dalam 9 jam saja. Iya, 9 jam aja guys. Di negara lain, pengerjaan serupa bisa memakan waktu mingguan bahkan bulanan. Tapi di sini, teknologi, perencanaan matang, dan kerja tim yang efisien menyatu menghasilkan keajaiban. Dan dampaknya langsung terasa karena waktu tempuh dari Longyan ke Nanping yang dulunya 7 jam kini hanya 1,5 jam saja.
pembangunan teleskop radio FAST dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun terakhir, wilayah pegunungan Guizhou di Cina telah mencuri perhatian dunia lewat sebuah proyek ilmiah yang luar biasa. Di sana terdapat FAST, teleskop radio raksasa dengan diameter 500 meter atau setengah kilometer. Tapi yang bikin kagum bukan cuma ukurannya, tapi juga kecepatannya dibangun dan kemampuannya yang luar biasa. Lokasinya berada di dalam cekungan kars alami yang memantulkan gelombang radio seperti cermin raksasa, menciptakan teleskop paling sensitif di dunia saat ini. Yang menarik, permukaan FAST terdiri dari ribuan panel aluminium yang bisa digerakkan untuk mengubah arah pengamatan tanpa perlu menggeser strukturnya. Dibandingkan dengan teleskop Arecibo yang legendaris di Puerto Rico, FAST ini 2 kali lebih sensitif. Bahkan jika dibandingkan dengan teleskop Effelsberg di Jerman, kekuatannya 10 kali lipat lebih hebat. Sejak resmi beroperasi pada tahun 2016, FAST telah mengungkap lebih dari 1.000 pulsar baru, termasuk pulsar biner dan pulsar milidetik. Penemuan-penemuan ini bukan cuma memperluas pengetahuan tentang alam semesta, tapi juga membuka jalan bagi sistem navigasi antariksa masa depan yang mengandalkan denyut elektromagnetik dari pulsar seperti kompas bintang. Terminal 2 Bandara Guangzhou. Di Guangzhou, Tiongkok, terdapat sebuah terminal bandara yang bisa bikin kalian melongo karena skalanya yang luar biasa besar. Terminal 2 Bandara Internasional Baiyun dibangun dengan luas sekitar 880.700 meter persegi dan proses konstruksinya dimulai pada Agustus 2012. Proyek raksasa ini selesai dalam waktu 6 tahun dan mulai beroperasi pada April 2018. Yang bikin semakin kagum, terminal ini punya kapasitas tambahan hingga 45 juta penumpang per tahun. Kalau digabung dengan Terminal 1, total kapasitas bandara ini bisa mencapai 80 juta penumpang setiap tahunnya. Desain bangunannya terinspirasi dari bentuk awan putih, melambangkan budaya khas Lingnan. Di dalamnya, kalian bisa menemukan berbagai fasilitas canggih mulai dari hotel transit, area komersial yang berisi lebih dari 360 toko, bioskop, kebun atap, sampai area bermain. Ada juga sistem check-in otomatis dan kanal e-channel yang membuat proses keberangkatan jadi cepat dan efisien. Bahkan terminal ini juga terhubung langsung dengan transportasi lintas moda ke pusat kota, bikin perjalanan makin praktis. Semua pembangunan ini bebarengan dengan pelebaran landasan pacu dan fasilitas penunjang lainnya, menjadikan Baiyun sebagai salah satu hub penerbangan tersibuk dan paling modern di dunia. Keajaiban arsitektur teknologi Bandara Internasional Beijing Daxing. Bandara Internasional Beijing Daxing adalah contoh nyata bagaimana Tiongkok menggebrak dunia dengan kecepatannya membangun infrastruktur kelas dunia. Di selatan kota Beijing berdirilah sebuah mahakarya yang dikenal sebagai Bandara Bintang Laut karena bentuk terminalnya yang unik dan megah. Tapi yang bikin tercengang bukan hanya desainnya yang futuristik, melainkan fakta bahwa pembangunan bandara ini selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun. Padahal, proyek sebesar ini biasanya bisa makan waktu puluhan tahun. Terminalnya sendiri luasnya mencapai 700.000 meter persegi dan atapnya dirancang setinggi 45 meter untuk memaksimalkan cahaya alami. Kalian bisa bayangkan tempat sebesar itu bisa melayani 72 juta penumpang per tahun. Bahkan disiapkan untuk menangani hingga 100 juta penumpang dan 4 juta ton kargo nantinya. Semua proses dibuat super efisien, dari check-in sampai boarding bisa dilakukan lewat sistem pengenalan wajah tanpa kertas. Pelacakan bagasi sudah pakai teknologi RFID yang terhubung ke aplikasi. Di area parkir dan layanan publik, robot berbasis kecerdasan buatan ikut bantu operasional. Desain arsitek Zaha Hadid juga memastikan jarak perjalanan kaki ke gate terjauh hanya butuh 8 menit saja. Keajaiban jembatan Hong Kong, Zhuhai, Macau. Kalian pernah dengar soal jembatan Hong Kong, Zhuhai, Macau? Ini bukan sekedar jembatan biasa, tapi sebuah mahakarya infrastruktur yang berhasil menyatukan 3 kawasan ekonomi besar di Tiongkok Selatan dalam satu jalur darat sepanjang 55 km. Jembatan ini nggak cuma menggabungkan Hong Kong, Zhuhai, dan Macau, tapi juga jadi simbol kolaborasi lintas wilayah, kecanggihan teknologi, dan keteguhan manusia dalam menaklukkan alam. Sebelum jembatan ini dibangun, perjalanan dari Hong Kong ke Zhuhai atau Macau bisa makan waktu hampir 4 jam naik kapal feri.
Sekarang, kalian cuma butuh waktu 30-40 menit lewat jalan darat. Gila nggak tuh? Di dalam proyek ini juga terdapat terowongan bawah laut sepanjang 6,7 km dan 4 pulau buatan. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala adalah bagaimana mereka bisa menyelesaikan proyek sebesar ini hanya dalam 9 tahun. Biayanya sekitar 20 miliar dolar Amerika dan semua dirancang untuk tahan sampai 120 tahun. Jembatan ini jadi bukti nyata bahwa pembangunan cepat bukan hal mustahil, terutama di Cina. Shanghai Disneyland. Shanghai Disneyland adalah bukti nyata bagaimana Tiongkok menggabungkan ambisi besar dengan kecepatan pembangunan yang nyaris mustahil dibayangkan. Bayangkan saja, pembangunan taman hiburan berskala internasional ini dimulai dibangun awal April 2011 dan dibuka secara resmi pada Juni 2016. Dalam waktu hanya 5 tahun, taman hiburan seluas 4 km persegi di kawasan Pudong, Shanghai berhasil berdiri megah. Proyek ini bukan main-main karena melibatkan lebih dari 100.000 tenaga kerja dan nilai investasi fantastis yang mencapai 5,5 miliar dolar Amerika. Yang bikin takjub bukan cuma karena skala dan kemewahan fasilitas seperti Tron Light Cycle Power Run, wahana roller coaster super cepat yang jadi favorit di sana. Tetapi bagaimana proses pembangunannya berlangsung? Disney bersama mitra lokal di Tiongkok menggunakan teknologi konstruksi tercanggih, logistik terpadu, dan sistem manajemen proyek yang sangat terkoordinasi. Semua aspek dikelola begitu presisi sehingga pembangunan yang biasanya bisa memakan waktu puluhan tahun di negara lain bisa rampung dengan hasil maksimal hanya dalam waktu hitungan tahun. Stadion Olimpiade Hangzhou. Di tepi sungai Xiantang, Hangzhou, terdapat sebuah stadion luar biasa yang bikin siapa saja yang melihatnya takjub. Stadion Olimpiade Hangzhou yang megah dengan bentuk menyerupai bunga teratai bukan cuma cantik dipandang, tapi juga jadi bukti nyata kemajuan teknologi konstruksi di Tiongkok. Dengan kapasitas 80.000 penonton, stadion ini tidak dibangun dalam puluhan tahun seperti kebanyakan proyek besar. Hanya 8 tahun waktu yang dibutuhkan, dan yang lebih mengejutkan, stadion ini menggunakan 67% lebih sedikit baja dibandingkan Stadion Nasional Beijing yang dikenal dengan struktur sarang burung. Yang membuatnya lebih istimewa lagi, atap stadion ini dirancang menyerupai kelopak bunga berbahan logam yang memiliki tekstur mirip sutra. Tampak mewah, elegan, dan sangat padu dengan suasana sungai di sekitarnya. Saat Asian Games 2022 berlangsung, stadion ini menjadi pusat perhatian dunia. Bukan hanya karena desainnya, tapi juga karena sistem pengelolaan energinya yang cerdas. Air dan sungai Xiantang dimanfaatkan untuk sistem pendingin, sehingga konsumsi energi dapat ditekan secara drastis. Perpaduan desain futuristik, teknologi hijau, dan efisiensi pembangunan menjadikannya simbol baru Tiongkok yang patut diacungi jempol. Shanglong Global Center di Fuzhou. Satu hal yang paling mencengangkan dari Shanglong Global Center adalah kecepatannya dibangun. Di saat negara lain butuh puluhan tahun untuk mewujudkan gedung ikonik, Cina berhasil menuntaskan proyek luar biasa ini dalam waktu sekitar 7 tahun saja. Kalian bisa langsung melihat hasilnya berdiri megah di Fuzhou, kota pesisir tenggara Tiongkok. Dengan tinggi mencapai 300 meter dan 57 lantai yang didominasi ruang perkantoran modern, bangunan ini langsung jadi ikon kota dan simbol kekuatan infrastruktur Cina masa kini. Namun bukan hanya soal tinggi atau jumlah lantainya yang membuat gedung ini istimewa. Yang paling menarik justru ada pada bagaimana gedung ini menjadi bukti kemampuan Cina dalam mengeksekusi proyek raksasa dengan efisiensi yang nyaris tak masuk akal. Digarap oleh Shanglong Group dan dirancang oleh firma arsitektur kelas dunia, proyek ini menunjukkan harmoni antara desain visioner dan teknologi konstruksi mutakhir. Setiap detailnya dipikirkan dengan presisi dan struktur bangunan hingga manajemen proyeknya yang super efektif. Kini Shanglong Global Center tidak hanya menjadi kebanggaan Fuzhou, tapi juga menjadi magnet bagi para investor dan simbol nyata bahwa Cina tidak main-main dalam membangun masa depannya.